Selamat pagi semuanya. Sebelum memasuki video pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Keziaria Sonia. NPM saya 206410508 dan saya berasal dari kelas 2A Matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi mekanisme perilaku individu. Yang A. Pengertian perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoad Motion, bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. 2. Macam-macam perilaku. Berdasarkan teori SOR, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang A. Perilaku tertutup atau covert behavior. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup atau covert. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. B. Perilaku terbuka atau overt behavior. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. 3. Mekanisme pembentukan perilaku. Menurut Khalid tahun 2012, untuk memahami perilaku individu dapat dilihat dari dua pendekatan yang saling bertolak belakang, yaitu yang A. Mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan atau reinforcement, dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Selanjutnya, behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan dalam bagian berikut. S besar dari R atau S besar dari O besar dari R. S adalah stimulasi atau rangsangan. R adalah respon atau perilaku atau aktivitas, dan O adalah organisasi atau individu atau manusia. Karena stimulus datang dari lingkungan atau W, dan R juga ditunjukkan kepadanya, maka mekanisme terjadi dan berlangsungnya dapat dilengkapkan seperti tampak dalam bagian berikut. W besar dari S, besar dari O, besar dari R, dan besar dari W. Yang dimaksud dengan lingkungan W adalah world. Di sini dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, lingkungan objektif atau Umgebung.
segala sesuatu yang ada di sekitar individu dan secara potensial dapat melahirkan. Yang kedua, lingkungan efektif atau umwelt. Segala sesuatu yang aktual merangsang organisme karena sesuai dengan pribadinya, sehingga menimbulkan kesadaran tertentu pada diri organisme dan ia meresponnya. B. Mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran holistik. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik, niat, motif, tekad, dan dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Selanjutnya, holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what atau apa, how atau bagaimana, dan why atau mengapa. What atau apa menunjukkan kepada tujuan atau goals, atau insentif atau purpose. Apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. How atau bagaimana menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan, atau goals atau insentif atau purpose, yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan why atau mengapa menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku atau how, baik bersumber dari individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun yang bersumber dari luar individu atau motivasi ekstrinsik.